Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Untuk kesempatan kali ini, seperti janji yang saya telah katakan, saya akan membahas kisi-kisi atau langkah-langkah pengerjaan soal dari induksi, SPLDV atau program linear, matriks, sama transportasi. Maaf ya, di sini saya rada-rada suaranya beda karena lagi batuk sama pilek. Jadi untuk soalnya itu ada 30 soal PG. Di sini saya cuman ganti-ganti angkanya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya. Ini untuk soal pertama. Soal pertama itu tentang program linear ya. Program linear. Boleh dibaca dulu. Seorang pedagang teh ingin membuat teh campuran dengan mencampur teh hijau dan teh hitam. Berarti di sini ada teh hijau. Kita buat tabel ya. Atau ya, langsung aja deh. Ada teh hijau, ada teh hitam. Teh campuran yang pertama, ini ada yang pertama, teh campuran pertama, atau kita misalkan dengan X. Berarti di sini juga ada teh campuran yang kedua ya, atau kita misalkan dengan Y. Gitu. Teh campuran yang pertama terdiri dari 5 kg teh hijau ini dan 7 kg teh hitam. Berarti ini ya. Sedangkan teh campuran yang kedua, berarti yang Y, terdiri dari 6 kg teh hijau yang ini dan 4 kg teh hitam. Persediaan teh hijau dan teh hitam masing-masing adalah di sini ada batasnya ya. Ada batasnya. Persediaannya itu yang teh hijau itu 60 ton. 60 ton. Bentar. Kalau bisa ganti deh, jangan ton ya, kilogram, anggap aja itu kilogram. Biar sama satuannya. Lalu yang teh hitam itu 50 kg. Misalnya kayak gini. Nah, lalu ditanyakan jika harga jual teh campuran pertama adalah 90.000 dan harga jual teh campuran kedua adalah 120.000, maka penjualan maksimum, ditanyanya penjualan maksimum. Yang tadi itu adalah fungsi objektif ya. Ada fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu 90.000 harga X ditambah 120.000 harga Y. Oke, yang pertama kita buat model matematikanya. Mulai dari yang pertama dulu, yang hijau, teh hijau. Yang pertama itu ada 5X tambah 6Y ya, ini X, ini Y. 5X tambah 6Y itu harus lebih kecil sama dengan dari 60. Karena logikanya kan batasnya tersedia 60 kg. Jadi jangan lebih dari 60. Maksimal 60, boleh kurang boleh. Jadi kurang dari sama dengan. Lalu yang keduanya 7X tambah 4Y kurang dari sama dengan 50. Gitu. Fungsi yang kedua, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ini udah pasti ya. Karena X-nya ya pasti adaan gitu, gak mungkin kosong. Y-nya juga sama, pasti adaan, gak mungkin kosong. Nah, ini model matematikanya. Langkah pertama kita harus buat grafik. Buat grafik dari persoalan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam satu grafik. Begini, ini sama kalian sketsa aja. Kita bikin grafik yang pertama dulu. Grafik yang pertama adalah 5X tambah 6Y. 5X tambah 6Y sama dengan berapa? 60.
cara bikin grafik yang gampang itu kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Caranya, kalau x-nya 0 berarti tinggal ganti x-nya menjadi 0. 5 kali 0, 0, berarti 6y sama dengan 60. Y sama dengan 60 bagi 6, 10. Oke, lalu sekarang kalau y-nya 0, 5x tambah 6 kali 0 sama dengan 60. 6 kali 0, 0, berarti 5x sama dengan 60, atau x sama dengan 60 bagi 5 itu 12. Nah, kayak gini. Jadi kita buat grafik, nanti ya di akhir buat grafiknya. Jadi kita peroleh ada 2 titik ya. Yang pertama ada 0,10, yang kedua ada 12,0. Oke, beres grafik yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu 7x tambah 4y sama dengan 50. Sama dengan 50. Sama kayak tadi caranya, x, y. Yang gampang itu kalau x-nya 0 berapa, kalau y-nya 0 berapa. Kalau x-nya 0 berarti 7 kali 0 tambah 4y sama dengan 50. 4y sama dengan 50, atau y sama dengan 50 bagi 4, sekitaran 12,5 ya. Jadi ininya 12,5. Sekarang kalau y-nya yang 0 berarti 7x tambah 4 kali 0 sama dengan 50. 7x sama dengan 50. X sama dengan 50 bagi 7 berapa ya? 50 bagi 7, 7,14. Kita bulatkan aja ke desimal terdekat, 7,14. 7,14. Nah, sekarang kita bikin grafiknya. Di sketsa aja, kalian nggak usah rapi-rapi amat. Yang pertama 5x tambah 6y. Oh, ini titiknya belum ya. Ini 0,12,5. Kalau ini 7,14,0. Yang pertama dulu, yang ini 5x tambah 6y. Titik pertama ada di 0,10. Kira-kira aja 0,10 itu di sini 10. Lalu titik yang kedua itu 12,0. Kira-kira di sini 12,0. Nah, kita tarik garis lurus. Ya, anggap lurus ya. Nah, ini adalah grafik dari 5x tambah 6y. 5x tambah 6y sama dengan 60. Nah, sekarang kita uji titik. Uji titiknya yang gampang itu di 0,0 di sini. Kita uji ke yang ini. Kalau tadi titiknya 0,0 berarti x-nya 0, y-nya juga 0 ya. Kurang dari 60. Apakah benar? 5 kali 0 itu 0 tambah 0. Kurang dari 60. Betul ya? Jadi 0 itu kurang dari 60. Pernyataannya betul. Kalau betul kita arsir sebagian sini. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita grafik yang kedua, 7x tambah 4y. Pertama ada 0,12,5. Kalau dikira-kira berarti lebih tinggi dari ini ya. Ini 12,5. Yang kedua ada 7,14,0. Kira-kira di sini lebih kurang dari 12 ya. 7,14. Kita tarik garis lurus. Kira-kira seperti itu. Kita uji titik lagi di 0,0. Apakah betul? Kalau kita masukkan 0,0, 7 kali 0 tambah 4 kali 0, apakah betul kurang dari 50? 7 kali 0, 0 tambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0 itu 0. Jadi betul ya, pernyataannya betul. 0 itu kurang dari 50. Berarti pernyataannya betul. Kita arsir. Nah, ada bagian yang terarsir dua-duanya. Ada bagian yang terarsir dua-duanya.
yaitu bagian ini, daerah ini. Daerah yang hijau. Nah, ini terarsir dua-duanya. Yang hijau ini. Tugasnya kita sekarang temukan batas-batasnya. Pertama batasnya yang ini nih. Ini yang batas pertama, batas kedua, batas ketiga, batas keempat. Ini batas-batasnya ya. Titiknya berapa aja? Yang pertama ini titiknya 0,0. Yang kedua ini titiknya 0,10. Yang ini titiknya 7,14,0. Nah, pertanyaannya yang ini berapa? Cara mencari titik yang tengah, karena ini itu adalah titik potong antara dua grafik. Titik potong antara grafik yang pertama dengan grafik yang kedua. Berarti kita harus cari XY nya. Caranya dengan eliminasi. Pertama yang 5x tambah 6y, 5x tambah 6y sama dengan 60. Ini cara untuk mencari titik potongnya ya. Yang kedua 7x tambah 4y tambah 4y sama dengan berapa? Sama dengan 50. Kalau kalian ingat, ini tuh pakai cara eliminasi ya, eliminasi. Pertama saya ingin mengeliminasi yang ini 6 dan 4. Agar 6 dan 4 bisa tereliminasi, berarti kita cari KPK nya. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. Supaya ini jadi 12, kita kalikan 2. Berarti yang atas kita kalikan 2. Supaya ini jadi 12, kita kalikan 3. Gitu. Kenapa sih harus dikali 2 kali 3 supaya ininya sama? Kenapa harus sama? Karena supaya bisa dieliminasi. Kalau sekarang kita langsung eliminasi, ini nggak ada yang tereliminasi karena nggak ada yang sama. Oke, kita kali 2 semuanya yang atas. Jadi 10x tambah 12y sama dengan 120. Yang bawah kita kali 3, 21x tambah 12y sama dengan 150. Nah, ini baru bisa dieliminasi. 10 kurang 21 berarti min 11x. 12 kurang 12 habis. 120 kurang 150 negatif 30 ya. Dx nya sama dengan negatif 30 per negatif 11, atau x nya sama dengan 30 per 11. Dapat nih x nya. Sekarang yang Y. Mohon maaf ya, ternyata nomor 1 panjangnya panjang banget. Kita masukkan ke salah satu persamaan, misalnya yang ini. Jadi untuk nomor 1 memang panjang pembahasannya. Tips dari saya, coba kalian skip aja nomor 1, dikerjakan di akhir kalau ada waktu. Kalian kerjakan dulu yang transformasinya yang lebih mudah. X nya udah dapat 30 per 11, kita ganti 5 kali 30 per 11 tambah 6y sama dengan 60. Ini kita kalikan ya, 5 kali 30 per 11 itu 150 per 11 tambah 6y sama dengan 60, atau 6y sama dengan 60 kurang 150 per 11. Atau y sama dengan 60 kurang 150 per 11 dibagi 6. Angkanya gak enakan ya, tapi kalau di soal semoga enakan angkanya. Ini saya kalkulator aja biar cepat. 60 kurang 150 per 11 dibagi 6, hasilnya 85 per 11. Nah, kita udah dapat titik potongnya, berarti di sini tuh 30 per 11 sama 85 per 11 gitu. Atau kalian mau rubah ke desimal boleh, 30 bagi 11 berapa, 85 bagi 11 berapa. Jadi kita punya 4 titik ya. Tinggal masukkan ke fungsi objektif. Yang titik pertama kan yang ini nih, yang 0,0.
Lalu ada 7,14,0, ada 0,10, sama ada yang ini 30/11 sama 85/11. Yang pertama ada 0,0, yang kedua ada berapa tadi, 0,10 ya. Lalu ada 7,14,0, yang terakhir ada 30/11 sama 85/11. Kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu apa? Yang tadi harganya 90.000 X tambah 120.000 Y. 90.000 X tambah 120.000 Y. Betul nggak? 90.000 X tambah 120.000 Y. Tinggal ganti X sama Y nya. Misalnya yang ini, tinggal ganti jadi 90.000 kali 0 tambah 120.000 kali 0, hasilnya kan 0. Ini tinggal ganti, berarti 90.000 kali 0 tambah 120.000 kali 10, berarti hasilnya 0 tambah 120.000 kali 10 itu 1.200.000 ya. Jadi hasilnya 1.200.000. Yang ini berarti 90.000 dikali 7,14 tambah 120.000 kali 0. Sekarang 90.000 kali 7,14, saya pakai kalkulator aja. 90.000 kali 7,14, hasilnya itu 642.600 tambah 0 ya, 120.000 kali 0, jadi hasilnya 642.600. Yang ini 90.000, saya rubah aja deh 30/11 nya jadi desimal. 30 bagi 11 itu 2,72 tambah 120.000. Sekarang 85 bagi 11, 85 bagi 11 7,72. Di sini deh. 90.000 dikali 2,72, hasilnya 244.800 tambah 120.000 dikali 7,72, 926.400. Kalau dijumlahkan 244.800, hasilnya itu 1.171.200. Yang ditanyanya kan nilai maksimum ya, berarti nilai maksimumnya yang ini ya, yang paling besar itu 1.200.000. Jadi jawabannya, maka penjualan maksimum yang diperoleh adalah 1.200.000. Itu untuk nomor pertama. Sekarang kita kerjakan nomor kedua. Berapa menit tuh yang pertama? 18 menit ya yang pertama. Ini soal nomor 2. Nilai maksimum untuk fungsi objektif P 3x tambah 5y. Sama kayak tadi, ini tuh ada batasnya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Tinggal masukkan saja. Ini kan titiknya 0,0. Yang ini titiknya 5,0. Yang ini titiknya berapa? 0,3. Yang ini kita belum tahu. Berarti caranya kita harus eliminasi persamaan yang ini dengan persamaan yang ini. Tapi masalahnya kita belum tahu persamaan garis ini tuh apa. Nah, coba ingat lagi pelajaran kelas 8 ya. Kita cari persamaannya. Garis yang pertama, ini pertama, ini garis kedua ya. Garis yang pertama itu melalui titik 0,5 dan 5,0 ya. 5,0. Yang pertama kita cari gradiennya dulu. Gradien itu rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1.
Anggap ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti M-nya sama dengan Y2, berarti 0 kurang 5 per X2-nya 5 kurang 0. 0 kurang 5, min 5 per 5 kurang 0, 5. Atau min 1. Jadi gradiennya min 1. Lalu masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang Y1 nya itu 5 sama dengan negatif 1 dikali X kurang X1 nya itu 0. Atau min 1 dikali X, karena X kurang 0 itu X ya. Atau Y kurang 5 sama dengan negatif 1X, berarti negatif X ya, negatif X. Atau X nya kita pindahkan jadi X tambah Y sama dengan min 5 nya kita pindahkan jadi 5. Ini persamaan yang pertama. Sekarang kita cari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu melalui titik berapa ini, 0,3 sama 6,0. 0,3 sama 6,0 ya. Sama kayak tadi kita cari gradiennya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Anggap ini X1 X2 kok X2 sih, anggap ini Y1, ini X2, ini Y2. M sama dengan Y2 0 kurang 3 per X2 nya 6 kurang 0. Berarti ini min 3 per 6 ya, atau min 1 per 2. Betul gitu, min 1 per 2 ya. Oke lah. Jadi kita masukkan ke rumus yang selanjutnya. Y kurang Y1 nya tadi 3 sama dengan M nya itu min 1 per 2 dikali X kurang X1 nya itu 0. Y kurang 3 sama dengan min 1 per 2 kali X ya. Atau Y kurang 3 sama dengan min 1 per 2 X. Kayak tadi kita X nya kita pindahkan jadi 1 per 2 X tambah Y sama dengan min 3 nya kita pindahkan. Karena ini kagok ya, setengah X. Oleh nggak apa-apa. Jadi gini, setengah X tambah Y sama dengan 3. Nah lalu kita eliminasi ya, X tambah Y sama dengan 5 di sini deh. Lalu 1 per 2 X tambah Y sama dengan 3. Nah ini bisa langsung dieliminasi. Kenapa? Karena ada Y nya sama ya, 1 Y dua-duanya. Jadi X kurang setengah X, 1 kurang setengah yaitu setengah. Y kurang Y habis, 5 kurang 3 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 dikali 2. X sama dengan 4. Gitu ya. Udah ini ketemu X nya 4. Sekarang kita cari Y nya. Masukkan ke persamaan yang sini. X tambah Y sama dengan 5. X nya 4 tambah Y sama dengan 5. Oke, jadi Y sama dengan 5 kurang 4. Y sama dengan 1. Dapat deh X nya 4, Y nya 1. X nya 4, Y nya 1. X nya 4, Y nya 1. Kita masukkan ke fungsi objektif. Pertama ada 0,0, ada 5,0, ada 0,3, ada 4,1. Kita masukkan ke fungsi objektif yang bawah ya, 3X tambah 5Y. Yang pertama dulu,
Ini tinggal ganti X sama Y nya jadi 0. 3, 0 tambah 5, 0 sama dengan 0. Sekarang X nya 5, berarti 3 kali 5 tambah 5 kali 0 sama dengan 3 kali 5, 15 tambah 5 kali 0, 0, 15. 3 kali 0 tambah 5 kali 3, 0 tambah 5 kali 3, 15. Pas banget ya ini, 15 juga. Yang ini 3 kali 4 tambah 5 kali 1. 3 kali 4 itu 12 tambah 5 sama dengan 17. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 17. Oke, beres nih tentang program linear. Selanjutnya soal yang nomor 3 itu udah masuk ke matriks. Diketahui matriks A sekian, B sekian, C sekian. Sekarang ditanyanya itu 2A kurang B tambah C. Berarti 2 dikali A nya itu 4, 3, min 2, 1 kurang B, B nya itu 3 kurang 4, min 4, 9, 5 tambah C, C nya itu min 5, min 4, 3, 2. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita kali dulu. Yang pertama 2 dikali semuanya, jadi 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, 2 kali min 2, min 4, 2 kali 1, 2 kurang ini, langsung aja deh. Nah, yang sekarang kita langsung jumlahkan aja. Jadi gini, 8 kurang 3 tambah min 5 gitu ya. 8 kurang 3 itu 5. 5 tambah min 5, 0. Lalu ini 6 kurang min 4 tambah min 4. 6 kurang min 4 berarti 6 tambah 4 ya. 6 kurang min 4 berarti 6 tambah 4, 10, 10 kurang 4, 6. Sekarang yang ini min 4 kurang 9, min 4 kurang 9, min 13. Min 13 tambah 3 berarti min 10. 2 kurang 5, min 3, min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2, min 1. Udah, gini aja. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Diberikan A sekian dan matriks B sekian, tentukan A kurang B. Ya udah, ini mah tinggal langsung dikurang aja. 8 kurang 9 yang ini ya, ini dengan yang ini dengan yang ini, dan seterusnya. Gampang. 8 kurang 9 min 1. 28 kurang 22 berapa? 28 kurang 22 6. 15 kurang 10 5. 12 kurang 14 min 2. 13 kurang 9 itu 4. 13 kurang 5 itu berapa? 8. 24 kurang 5 19. 27 kurang 19 berapa? 8 ya. 20 kurang 7 13. Udah, itu aja. Itu nomor 4. Nomor 5. Oh ya, ini kalian jangan tertipu sama soal PS Matematika Wajib kelas 11 2024. Ini memang filenya, tapi saya udah ganti-ganti angkanya gitu ya. Jadi nanti bakal beda. Ada beberapa yang sama. Diberikan matriks P dan matriks Q, tentukan P tambah Q. Ya udah, ini tinggal ditambah. Kalau tadi dikurang, ini ditambah. 1 tambah 9 10. 11 tambah 2 13. 8 tambah 2 10. 5 tambah 3 8. 7 tambah 4 11. 6 tambah 8 14. 9 tambah 7 16. 2 tambah 4 6. 9 tambah 1 10. Udah, gitu aja, beres. Nomor 6.
berapa menit ini ya? Udah 30 menit. Ini bakal 2 jam deh. Diketahui A, B, C. Hitunglah nilai dari A kurang B tambah C. A kurang B tambah C. Berarti yang kita kerjakan adalah B tambah C dulu ya. Berarti A nya itu kan 4 min 1 3 2 dikurang ya Allah, mulai sebentar teman-teman, mulai. Ya Allah, mulai. Oke. Nah, asalnya mau begini. B nya itu 5 min 4 25 ditambah C nya itu min 3 min 3 2 6. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi ini masih sama nih yang A nya, belum diapa-apain. Oke, 5 tambah min 3. 5 tambah min 3 itu 2. Min 4 tambah min 3 min 7. 2 tambah 2 4. 5 tambah 6 11. Ini tinggal dikurang. 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu 2. Min 1 kurang min 7 atau min 1 tambah 7. Min 1 tambah 7. Min 1 tambah 7 6. 3 kurang 4 min 1. 2 kurang 11 min 9. Udah deh, kayak gini aja. Tuh, itu yang nomor 6. Sekarang nomor 7. Nomor 7, determinan. Untuk determinan 3 kali 3 kayak gini caranya. Semoga kalian masih ingat ya. Kalian tulis lagi baris apa ini tuh namanya, kolom ya, kolom pertama, baris itu kolom itu min 4 0 min 1, lalu tulis lagi yang ini 5 min 2 min 6. Sekarang yang ini nih, kita tulis yang ini min 4 min 2, kita kalikan semuanya. Min 4 kali min 2 kali 3 tambah ini yang pertama ya, lalu yang kedua 5 4 min 1 5 dikali 4 dikali min 1. Lalu yang ketiga yang ini 2 kali 0 kali min 6, 2 kali 0 kali min 6. Nah sekarang yang berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti negatif. Ini negatif 1 kali negatif 2 kali 2, negatif 1 kali negatif 2 kali 2, negatif lagi, negatif 6 4 negatif 4, negatif 6 4 negatif 4, negatif lagi 3 kali 0 kali 5 kali 0 kali 5. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Min 4 kali min 2 kali 3, min 4 kali min 2 itu 8, 8 kali 3 24, tambah 5 kali 4 kali min 1, 5 kali 4 20,
20 kali min 1 min 20 ditambah 2 kali 0 kali min 6 0 dikurang min 1 kali min 2 kali 2 min 1 kali min 2 2 kali 2 4 kurang min 6 kali 4 kali min 4 min 6 kali 4 min 6 kali 4 min 24 min 24 kali min 4 min 24 kali min 4 itu 96. Betul ya, 16 kali 6 meter ya, betul. Dikurang 0, kita jumlahkan 24 tambah negatif 20 4 4 tambah 0 4 4 kurang 4 0 0 kurang 96 min 96. Itu ini adalah determinannya. Oke, sekarang kita masuk ke transportasi ya. Transformasi nomor 8. Tentukan bayangan titik B 2,6 jika ditranslasikan oleh T sama dengan sekian. Ini kayak biasa aja. Tentukan bayangan titik B, jadi tinggal ditambah ya. Kan gini rumusnya tuh. Tinggal ditambah 2 min 6 ditambah min 3 min 2. Hasilnya adalah 2 tambah min 3 itu min 1 min 6 tambah min 2 min 8. Udah kayak gitu aja. Ya. Tuh ini kan udah dipelajari ya. Nomor 9. Titik A ditranslasikan oleh T sekian dan oke. Titik A ditranslasikan oleh T 4,2 menghasilkan A aksen 6,1. Berarti ini mah kebalikannya, yang diketahuinya itu bayangannya. Kita harus cari titik asalnya. Kalau tadi mah ditambah, berarti kalau kita cari bayangannya dikurang. Ya. Aduh, mulai. Duh ya Allah, gede. Bentar ya teman-teman, mesti ngelag. Oke. Berarti tinggal dikurang bayangannya, dikurang translasinya. 6 min 1 dikurang 4 min 2. 6 kurang 4 itu 2. Min 1 kurang min 2. Min 1 kurang min 2. Berarti min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 berarti 1 ya. Gitu. Nah, berarti titik asalnya 2,1. A nya itu sama dengan 2,1. Kalau nggak percaya coba aja. 2 tambah 4 hasilnya 6. 1 tambah min 2 hasilnya min 1. Oke, sekarang nomor 10. Hasil translasi P oleh T1. Jadi ini ada 2 kali translasi ya. Titik P asalnya 1,-1. Ditranslasi dulu yang pertama itu oleh ini, lalu ditranslasi lagi. Jadi ada 2 nih. Caranya sama, kita translasi dulu yang pertama. Asalnya kan 1,-1 ditambah 8,-1. Hasilnya adalah 1 tambah 8 itu 9. Yang 1 tambah min 1 min 2. Nah, ini kita translasi lagi. Min 2 sama 4. 9 tambah min 2 itu 7. Min 2 tambah 4 itu 2. Jadi hasilnya P double aksen karena udah 2 kali ditranslasi jadi 7,2. Gitu.
nomor 11. Diketahui A sekian adalah hasil translasi titik A. Diketahui titik A sekian adalah hasil translasi titik A. Oke, gini. Diketahui titik A ini tuh harusnya ada A aksen ya, maaf. Ini ada A aksen di sini. Diketahui A aksen itu 7,-1 adalah hasil translasi titik A. Titik A nya itu 3-4. Nah, jadi dari titik A jadi titik A aksen setelah ditranslasi. Kita belum tahu translasinya berapa. Ini juga sama, tinggal dikurang aja ya. 7 kurang 3, jadi translasinya itu tinggal dikurang. 7 kurang 3 itu 4. Min 1 kurang min 4. Min 1 kurang min 4. Atau min 1 tambah 4. Berapa min 1 tambah 4? 3 ya. Translasinya itu 4 sama 3. Nah, kita udah dapat translasinya 4 sama 3. Jadi udah dapat nih T nya itu 4 sama 3. Nah, lalu kita gunakan si translasi ini untuk titik B. Jadi B itu asalnya min 1,3. Kita translasikan, atau ditambah 4, 3. Hasilnya adalah min 1 tambah 4 itu 3, 3 tambah 3 6. Jadi hasilnya titik B aksen ya 3,6 gitu. Oke, nomor 12. Persamaan hasil translasi. Oke, sekarang translasi tapi pada garis. Perlu diingat teman-teman, kalau rumus translasi itu kan gini ya, sama dengan tinggal ditambah translasinya. Tinggal ditambah translasinya. Tapi ini persamaan garis, nggak apa-apa. Berarti X aksen Y aksen, si bayangannya itu adalah ininya tetap XY. Translasinya itu sebesar berapa? 5 sama min 2 ya. Kayak gini. Jadi X aksen Y aksen sama dengan X tambah 5 ya. X tambah 5. Yang bawahnya Y tambah min 2 atau Y kurang 2. Nah, dari sini didapatlah si bayangannya atau X aksennya itu sama dengan X tambah 5. Si bayangan Y atau Y aksennya sama dengan Y kurang 2. Pertanyaannya, kita ingin mencari persamaan garis. Persamaan garis. Kita rubah ini jadi X sama dengan, ini kita rubah jadi X sama dengan X aksen kurang 5. Kenapa bisa kayak gini? 5 nya saya pindahkan ke sana gitu. Oke. Begitupun yang ini kita rubah jadi Y sama dengan Y aksen tambah 2. Min 2 nya saya pindahkan ke sana jadi plus 2 gitu. Nah, kita udah dapat X nya sekian, Y nya sekian. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke persamaan ini. X nya udah diganti 2, X aksen kurang 5 kurang 3, Y nya itu Y aksen tambah 2 sama dengan negatif 4. Kali pelangi ya, 2X aksen kurang 10 kurang 3Y aksen min 6 sama dengan min 4. Dikali pelangi ya. Nah, ini berarti 2X aksen kurang 3Y aksen min 10 kurang 6 min 16 sama dengan
min 4, atau 2x aksen kurang 3y aksen sama dengan min 4 tambah 16 ya, atau 2x aksen kurang 3y aksen sama dengan min 4 tambah 16 itu 12 gitu ya. Jadi ini aksennya tinggal dihilangkan aja. Jadi jawabannya 2x kurang 3y sama dengan 12. Itu nomor berapa tadi? Nomor 12. Sekarang nomor 13. Ini udah masuk ke refleksi. Bayangkan titik A dengan A sekian jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Ini boleh pakai cara matriks atau langsung. Tapi kalau Y sama dengan min X, yang asalnya X, Y dirubah menjadi ini jadi min Y, ini jadi min X gitu ya. Benar gak? Y nya sama dengan min X, X nya ya betul. Jadi kalau ada min 1,5 berubah min Y, Y nya itu kan 5, berarti kalau min Y min 5. Min X, X nya itu min 1, berarti kalau min X min 1 atau kebalikannya 1. Oke, gitu aja deh nomor 13. 14. Udah berapa menit ini ya? 46 menit betul ya, ini 2 jam. Mana mulai deh. Titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan sekian. Ini juga enggak. Ini pakai rumus. Bentar ya. Jadi gini. Kalau ada cerminnya itu X sama dengan A, maka rumusnya yang asalnya X, Y itu menghasilkan 2A kurang X, Y. Kalau ada cermin Y sama dengan A, maka yang asalnya X, Y itu menghasilkan X, 2A kurang Y. Nah ini ya, karena ini diketahui X sama dengan 1, berarti kita pakai rumus yang atas ya, yang ini. X sama dengan 1 itu yang asalnya X, Y menghasilkan 2A kurang X, Y. A nya kita ganti ya, A nya itu 1. Kenapa A nya 1? Karena ini kan X sama dengan A, ini A, jadi 2 kali A, 2 kali 1, A nya itu 1 gitu. Atau dua kurang X, Y gitu ya. Nah tadi kita udah tahu si bayangannya itu negatif 1,4. Jadi ini tuh negatif 1, ini tuh 4 ya. Jadi 2 kurang X itu sama dengan negatif 1, Y itu sama dengan 4. Udah dapet nih Y nya sama dengan 4. Sekarang X nya 2 tambah 1 sama dengan X. Saya pindahkan ya, X nya ke sana, 1 nya ke sini. 3 sama dengan X, jadi X sama dengan 3. Jadi titik koordinat A itu adalah 3,4. Seperti itu. Itu nomor 14. Sekarang nomor 15.
Segitiga PQR memiliki koordinat P, Q, dan R sekian. Segitiga PQR direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Oke, kalau Y sama dengan X, yang asalnya X, Y, menjadi Y, X. Udah, ini tinggal dibalik aja. P-nya asalnya 8,2, jadi P aksennya 2,8, gitu aja. Q-nya asalnya negatif 2,0, menjadi Q aksennya 0,-2. R-nya asalnya min 3,5, menjadi R aksennya 5,-3. Udah gitu aja. Tadi itu nomor 15, sekarang 16. Titik P sekian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini ada dua percerminannya, dicerminkan terhadap sumbu X, lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Kalau sumbu X yang asalnya X, Y, menjadi X, min Y. Kalau sumbu Y yang asalnya X, Y, menjadi min X, Y, gitu ya. Sekarang kita punya titik P. P nya itu 12, min 13, dicerminkan terhadap sumbu X yang ini dulu ya. Jadi Y nya menjadi negatif terhadap sumbu X. Y nya negatif, berarti 12,13. Y nya jadi negatif atau lawannya gitu ya. Nah, lalu kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y itu X nya jadi negatif, jadi ini negatif 12, Y nya tetap 13. Jadi hasilnya yang ini. Oke, sekarang nomor 17. Bayangan garis 3x kurang Y. Oke, ini kayak tadi, kayak translasi tapi berbentuk persamaan garis. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Ingat kalau Y itu, ini pakai rumus matriks ya. Sumbu Y berarti kalau sumbu Y sumbu Y itu X nya yang negatif ya, jadi negatif 1, 0, 0, 1. Masih ingat? Dikali XY. Ini kalau pakai cara matriks terhadap sumbu Y, X nya negatif ya, kayak gini. Berarti X aksen Y aksennya sama dengan, kita kalikan ya, negatif 1 kali X, negatif X, 0 kali Y, 0. 0 kali X, 0. 1 kali Y, Y. Atau X aksen Y aksennya sama dengan negatif X tambah 0 itu negatif X, 0 tambah Y itu Y. Itu ya, jadi di sini kita dapat X aksennya itu sama dengan negatif X. Y aksennya itu sama dengan Y. Atau bisa kita rubah jadi X sama dengan negatif X aksen, Y sama dengan negatif Y aksen. Kok negatif sih? Y nya tetap ya gini. Tinggal masukkan ke persamaan. Tiga X berarti 3 dikali min X kurang Y, Y itu Y aksen tambah 2 sama dengan 0, min 3X aksen kurang Y aksen tambah 2 sama dengan 0. Udah kayak gini aja. Atau karena ini kurang umum ya, kalau umum itu X nya itu positif, jadi kalau kalian gak nemu jawabannya, kalian kali aja negatif semuanya. Jadi 3X aksen tambah Y aksen
min 2 sama dengan 0. Ini dikali negatif semua. Supaya apa? Supaya 3x nya positif, jadi umum gitu. Atau kita hilangkan aksennya. Udah deh. Nomor 17, nomor 18. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A sekian sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kalau rotasi itu pakai rumus matriks ya. Apa sih? Cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa dikali X kurang A Y kurang B tambah AB. Kan ini rumusnya ya. Sekarang cos alfa ini itu berarti cos 90 ya. X nya itu yang ini ya, ini X, ini Y. X nya itu 6 kurang A nya itu titik pusatnya 0,0. 6 kurang 0, Y nya itu 4 kurang 0 ditambah AB nya itu 0 sama 0. Nah, dengan berapa cos 90? Cos 90 itu adalah 0 ya. 0 ya gak sih? Cos 90 itu 0. Min sin 90 min 1, ini 1, ini 0 dikali 6 kurang 0 6, 4 kurang 0 4 ditambah 0 0. Kalau ditambah 0 kan gak ngaruh ya, jadi gak usah ditulis lagi. Nah udah kayak gini kita kalikan 0 kali 4 itu 0 tambah min 1 kali 6 min 6. 1 kali 6 itu 6 tambah 0 kali 4 0 atau min 6 tambah min 6 sama 6. Kok jadi 6 ya, bentar. Oh ini salah, maaf. Kita ulang ya. Astagfirullahaladzim. Dari sini saya yang salah. 0 kali min 6 itu 0, min 1 kali 4 min 4. 1 kali 6 itu 6, 0 kali 4 0. Ini maksudnya. Jadi 0 kurang 4 min 4, 6 tambah 0 6 gitu. Jadi min 4 sama 6 gitu ya. Sekarang nomor 19. Berapa menit ini? 58 menit. Titik B 7,-2 dirotasikan sebesar 90 terhadap titik pusat. Oke, ini sama kayak tadi rumusnya. Berarti ini tuh cos 90 ya. Langsung aja deh cos 9. Aduh, ngelegnya ya Allah. X kurang A, X nya itu berapa? 7. Ini ya, ini X, ini X, ini Y, ini A, ini B.
X nya itu 7 kurang min 1 ya, atau 7 tambah 1. Y nya itu min 2 kurang B nya itu 1 ditambah min 1 1. Cos 90 itu 1 0 ya. Ya 0, maaf. Sama kayak tadi ya, 0. Min sin 90 itu min 1, sin 91 ini 0. Tujuh tambah 1 8, min 2 kurang 1 min 3 tambah min 1 1. Kita kalikan terlebih dahulu. 0 kali 8 itu 0, min 1 kali min 3 tambah 3. 1 kali 8 8, 0 kali min 3 0 tambah min 1 1. Itu 0 tambah 3 itu 3 8 tambah min 1 1. Jadi hasilnya adalah 3 kurang 1 2, 8 tambah 1 9. Jadi ini hasilnya ya. Nomor 19. Nomor 20. Jika titik B sekian diputar searah jarum jam sebesar 180 dengan titik pusat putarannya 0,0. Ini juga sama ya rumusnya kayak yang tadi. Astagfirullah. Berarti tapi ini sudutnya 180, cos 180 sin 180 min sin 180 cos 180. X nya itu ini ya, ini X, ini Y, ini A, ini B. Min 2 kurang 0, 4 kurang 0 tambah 0 0. Cos 180 cos 180 itu min 1 ini juga min 1 berarti ya. Kalau sin 180 itu 0, ini 0, ini 0 dikali berapa? Min 2 sama 4 tambah 0 0 nya nggak usah. Min 1 kali min 2 2, 0 kali 4 0, 0 kali min 2 0, min 1 kali 4 min 4 sama dengan 2 min 4. Jadi hasilnya 2 min 4 gitu. Bentar. Betul ya, 2 min 4. Oh iya, oke. Nomor 21. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi sekian sebesar. Oke, coba kalian lihat. Ini ada 2 kali rotasi. Pertama diputar sebesar 110, dilanjutkan dengan 70. Kalau pakai logika ya, misalnya diputar 110 derajat segini, terus dilanjutin lagi diputar 70 derajat. Jadi seolah-olah kayak gini, diputar 110 ditambah diputar lagi 70 derajat. Jadi ini tuh sebenarnya diputar sebesar 180 derajat gitu. Oke. Tentukan koordinat bayangan hasil titik A. Pakai rumus yang tadi berarti ya.
ya. Berarti cos 180 sin 180 min sin 180 cos 180. X nya ini X, ini Y, ini A, ini B. X nya itu 6 kurang 2, Y nya itu 4 kurang 1 tambah 2, 1 sama dengan cos 180 tadi berapa? Min 1 min 1 sin 180 itu 0, 0 ini 1. Ini min 1. Astagfirullah. Betul kan ya? Bentar, saya cek lagi asal kurang ini. Min 1 dikali berapa? Dikali 6 kurang 2 itu 4, 4 kurang 1 itu 3, tambah 2, 1 sama dengan, kita kalikan dulu, min 1 kali 4, min 4, 0 kali 3, 0, 0 kali 4, 0, tambah min 1 kali 3, min 3, tambah 2, 1, min 4 tambah 0 itu min 4, 0 kurang 3 itu min 3, tambah 2, 1, hasilnya adalah min 4 tambah 2 min 2, min 3 tambah 1 min 2. Seperti itu. Itu nomor 21. Berapa ini udah sejam lebih 7 ya. Bayangan titik P oleh rotasi terhadap titik pusat. Ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya. Yang diketahui itu justru bayangannya. Apa? Han? Sama Hani dulu lah, lagi video. X aksennya iya, bayangannya itu kan ini min 9, ini min 2. Sebesar min 90 ya. Cos min 90 min sin min 90 sin min 90 cos min 90. X kurang A, X nya itu belum diketahui ya, atau A malah ya, X nya itu A. Duh, bingung ya. Ini X, ini Y, ini A, ini B. Oke, jadi X nya itu A, A nya itu 0, Y nya itu B, ini itu 0, itulah intinya. Cos 90, cos min 90, cos 90 itu berapa? 1 ya? 0 ya? 0. Ini 1, ini min 1, ini 0. Gitu ya? Sin 90, bentar. Lupa ya. Ya, 1. Ini tuh, aduh. A B ya, A kurang 0 A, B kurang 0 B. 0 nya nggak usah ditulis lagi, kita kalikan dulu.
0 kali A itu 0 tambah 1 kali B, B. Min 1 kali A, min A tambah 0 kali B, 0. Atau min 9 min 2 sama dengan 0 tambah B itu B, min A tambah 0, min A. Dapat kesimpulan kalau min 9 sama dengan B, atau B nya sama dengan min 9 ya, min 2 sama dengan min A, atau A nya sama dengan 2. Nah dapat deh A nya 2, B nya min 9. Tapi yang ditanyakan adalah A tambah 2B, A tambah 2B. A nya itu 2 ditambah 2 kali min 9, 2 kali min 9 min 18, atau 2 kurang 18 min 16. Gitu aja. Oke ya. Bentar. Ya, betul. Itu nomor 22, dikit lagi, nomor 23. Tentukan koordinat bayangan titik A jika dilatasi. Sekarang kita udah masuk ke dilatasi ya. Dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Kalau pusatnya 0,0 gampang, tinggal dikalikan 3 dikali 6,5. Jadi 18,15, tinggal dikalikan aja masing-masing. Ya, nomor 23 seperti itu aja. Nomor 24. Oke, bentar ya, mulai. Koordinat bayangan titik A jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat. Oke, sekarang ada pusatnya. Kita pakai rumus ya. Rumus matriks. K nya itu ini 3, yaitu X, Y nya yaitu A, B nya. K nya itu 3, X nya itu 6 kurang min 3 atau 3 ya, tambah 3, Y nya itu 5 kurang B, B nya itu 2 tambah min 3, 2. Tiga, 6 tambah 3 itu 9, 5 kurang 2 itu 3 tambah min 3, 2. Oh, ini langsung dikalikan 3 kali 9. 3 kali 9 itu 27. 3 kali 3 9 tambah min 3, 2. 27 kurang 3, 24. 9 tambah 2, 11. Itu ya. Jadi jawabannya 24,11. Tadi nomor berapa tadi? 24. Yang 25. Tentukan bayangan titik A setelah dilatasi terhadap
Oke, ini juga sama ya. Kalau titik pusatnya 0,0 berarti tinggal dikali aja. Negatif 3 dikali 3,4. Berarti hasilnya negatif 9, negatif 12. Gitu aja. Tadi itu soal nomor 25, sekarang 26. Segitiga KLM bentar. Segitiga KLM, K-nya sekian, L-nya sekian, M-nya sekian, didilatasi dengan pusat dengan faktor skala 4. Oke, ini pakai rumusnya yang ini. Nah, ini capek kerja nih. Ini harus 3 kali kerja karena kita menghitung 3 titik. Langsung aja deh. Titik yang pertama atau titik K terlebih dahulu. Titik K, faktor skalanya 4 dikali X nya itu 6 kurang A nya itu min 2 berarti tambah 2. Y nya itu 4 kurang B nya itu 3 tambah min 2 sama 3. 4 6 tambah 2 8 1 tambah min 2 3. Ini tinggal dikalikan 4 semuanya. 4 kali 8 itu 32, 4 tambah negatif 2 3. Hasilnya 32 kurang 2 itu 30, 4 tambah 3 itu 7. Ini yang pertama. Yang L ini juga sama ya, berarti 4 dikali X kurang A min 3 kurang min 2 berarti min 3 tambah 2. Sekarang Y kurang B, Y nya itu 1 kurang 3 tambah AB, AB nya itu min 2 sama 3. Min 3 tambah 2 min 1, 1 kurang 3 min 2. Min 2 3. Ini tinggal dikalikan 4 jadi min 4 sama min 4 kali 2 8 tambah min 2 sama 3 sama dengan min 4 tambah min 2 min 6 ya, min 8 tambah 3 min 5. Sekarang yang M, 4 dikali X kurang A, X nya 2 kurang min 2 berarti 2 tambah 2. Sekarang Y kurang B, Y nya itu min 2 kurang 3 tambah titik pusatnya min 2 sama 3. 4 2 tambah 2 itu 4, min 2 kurang 3 min 5. Tinggal dikali 4 semuanya. 4 kali 4 16 min 20 tambah min 2 3. 16 kurang 2 itu 14 ya, min 20 tambah 3 itu min 17. Ini jawabannya. Jadi K nya sekian, L nya sekian, M nya sekian.
Itu nomor 26. Sekarang nomor 27. Oke, nomor 27 itu sekarang berbentuk garis ya. Garis didilatasikan dengan faktor skala sekian dengan pusat 0,0. Sebenarnya yang asalnya x, y kalau didilatasi dengan faktor skala k, pusatnya 0,0 kan gampang ya. Tinggal kayak gini, kalau pusatnya 0,0. Jadi ini tuh k kali x, kx, k kali y, ky, kan kayak gitu ya. Nah, jadi gini, asalnya x, y. Didilatasi sebesar negatif 2, atau kita pakai cara matriks saja deh biar tersusun. Yang ini. Jadi x aksen y aksennya adalah k-nya berapa? K-nya itu min 2 ya, skalanya min 2. Min 2 dikali x kurang a. Karena titik pusatnya 0,0, jadi ini x kurang 0, y kurang 0. Aduh, tambah 0, 0. Atau x aksen, y aksen sama dengan negatif 2, x kurang 0 x, y kurang 0 y, tambah 0,0. Nggak usah ditulis lagi. X aksen, y aksen, berarti ini negatif 2x, negatif 2y. Dari sini dapat disimpulkan kalau x aksen itu sama dengan negatif 2x dan y aksen itu sama dengan negatif 2y. Seperti biasa kita buat x sama dengan x aksen per negatif 2 gitu ya. X aksen per negatif 2 dipindahkan sama saya. Ininya ke sana. Y-nya juga sama, jadi y aksen per negatif 2. Kita masukkan ke persamaan. Berarti 2 kali x-nya itu x aksen per min 2 tambah 4, y-nya itu y aksen per min 2 kurang 3 sama dengan 0. Ini jadi 2x aksen per min 2 tambah 4y aksen per min 2 kurang 3 sama dengan 0. Atau ini bisa dicoret ya, coret-coret, jadi x aksen per min 1, coret-coret, ini jadi 2 ya, 2y aksen per min 1 kurang 3 sama dengan 0. X aksen dibagi min 1 jadi min x aksen tambah, langsung aja deh begini dulu deh, gak apa-apa. 2y aksen dibagi min 1 jadi min 2y aksen kurang 3 sama dengan 0. Atau min x aksen kurang 2y aksen sama kurang 3 sama dengan 0. Supaya umum kita kalikan negatif semuanya supaya x-nya positif. Gini, supaya umum. Untuk kita hilangkan aksennya. Tambah 3 sama dengan 0. Udah deh. Ini nomor 27. 3 soal lagi tentang induksi matematika. Ini gampang kok.
Diberikan deret bilangan sekian jika dinyatakan dengan rumus umum sekian. Pernyataan berikutnya benar. Jadi itu pilihan ganda. Nanti disediakan misalnya yang A5 misalnya. A5 itu berarti tinggal dimasukkan. Kan AN di sini tuh rumus umumnya AN sama dengan 4N kurang 1. Kalau A5 berarti tinggal ganti N-nya dengan 5. 4 dikali 5 kurang 1. Berapa? 4 kali 5 kurang 1. 4 kali 5 20. 20 kurang 1 19. Nanti kalian cari yang benar. Bisa aja yang B itu misalnya A6, tapi jawabannya itu salah. Misalnya A6 itu 2 misalnya. Nah, nanti nomor 28 kalian tinggal cari yang benarnya saja. Itu nomor 28. Terus lagi nomor 29. 29. Diketahui sekian dengan induksi matematika rumus deret tersebut. Satu 5 9 titik. Dari sini ke sini itu kan 4 ya. Dari sini ke sini juga 4. Begitu pun ke sini ininya 4. Ini sebenarnya bisa pakai rumus barisan dan deret. Ini ikuti aja caranya. Rumus apa itu? Rumus deret. Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1B. Sebenarnya kayak gini. A nya itu ini tuh sebagai A, ini tuh sebagai B. Jadi kalau Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2 kali A nya itu 1 tambah N kurang 1 B nya itu 4. Kita sederhanakan lagi. N per 2 kali 1 2 ditambah, kita kali pelangi ya, 4 kali N 4N 4 kali min 1 min 4 gitu. Sama dengan ini kali pelangi juga ya, ini kali ini berarti 2N per 2, ini kali itu 4N kuadrat per 2, ini kali itu min 4N per 2 itu ya. Ini bisa dicoret jadi N saja, juga bisa dicoret jadi 2N kuadrat, juga bisa dicoret jadi negatif 2N. Bisa disederhanakan lagi, 2N kuadrat N dikurang 2N berarti N kurang 2N berarti min N gitu. Itu nomor 29. Terakhir nomor 30. Berapa menit ini ya? 1 jam 28. Oke, enggak sampai 2 jam lah. Diketahui ini juga sama kayak apa enggak beda. Rumusnya sama 5 7 9 dan seterusnya. Ini tuh ke sini 2, ini ke sini 2. Pakai rumus Sn ya. Sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1B. Jadi ini tuh A nya, ini itu B nya. N per 2 dikali 2A, A nya itu 5 tambah N kurang 1B, B nya itu 2. N per 2 kali 5 10 tambah, kita kali silang ya, kali pelangi 2 kali N 2N 2 kali min 1 min 2. Kita kali pelangi juga ini semuanya. N per 2 kali 10 10N per 2, N per 2 kali 2N berarti 2N kuadrat per 2
N per 2 kali min 2, min 2N per 2 bisa dicoret, ini jadi 5, 5N, ini jadi N kuadrat, ini jadi N, atau N kuadrat 5N kurang N 4N. Seperti itu teman-teman ya, dan inilah cara mengerjakan soal-soalnya. Oke, terima kasih. Nanti video ini akan saya upload di YouTube. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.